Ya, baik. Saya mau dengarkan jawaban salamnya dari Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Siang Pak. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pak Guru senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebuah pertemuan yang patut kita syukuri bersama ya. Tentunya kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa punya kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam kegiatan pembelajaran sore hari ini. Sebelum memulai kelas kita pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda Azura. Azura, gimana kabarnya teman-teman yang lain? Zalza, Rati, apa kabar hari ini semuanya? Baik, Pak. Baik, sehat ya. Meskipun sudah setahun lebih secara tatap muka, namun tentu Anda aku semua tetap optimistis karena kemungkinan besar di tahun ajaran baru kita sudah bisa bertatap muka ya. Tentu pembelajarannya akan menjadi lebih seru lagi. Pak Guru mau mengecek dulu nih ingatan kalian terkait dengan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan imajinasi, sehingga isi dari jenis buku ini lebih banyak berupa cerita yang menghibur dan membangkitkan emosi. Sementara, Oke, mantap. Buku non-fiksi, Anissa? Buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan kenyataan. Buku jenis ini menyajikan suatu informasi dan pengetahuan baru. Wow, luar biasa ya Anissa ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari lebih dalam lagi ya, dengan melibatkan tentu aktivitas kalian, ada aktivitas kelompok dan aktivitas individu. Kita akan menelaah dan menanggapi unsur buku fiksi dan non-fiksi. Proses pembelajaran ini nanti akan ada aktivitas ya. Pak Guru akan menugaskan kalian untuk mencoba mengatur unsur buku fiksi dan non-fiksi yang Pak Guru sajikan secara acak. Nah, nanti kalian akan kerjakan ini secara kelompok. Kemampuan mengatur ya, kemampuan menata dengan baik ini yang menjadi tujuan pembelajaran pertama kita. Kemudian setelah kalian menata atau mengatur unsur-unsur yang Pak Guru sajikan secara acak, kalian akan menyimpulkan perbedaan dari unsur buku fiksi dan non-fiksi. Itu aktivitas kita yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua. Yang ketiga, aktivitas kita masuk ke tahapan atau ranah keterampilan. Nanti kalian akan menganalisis daya tarik teks, kebahasaan, dan isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, masih ingat kan pertemuan yang lalu Pak Guru sudah menyampaikan untuk silakan baca, pilih dan baca satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi ya. Beberapa pertemuan yang lalu ya. Nah, sekarang hari ini kita akan mencoba menyajikan data analisisnya. Aktivitas yang terakhir yaitu menanggapi, ya ini yang aspek keterampilan ya, menanggapi daya tarik teks, kebahasaan, dan isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk memulai aktivitas kita ini, Pak Guru akan menampilkan satu video terlebih dahulu yang menunjukkan ulasan terkait dengan dua judul buku ya. Tebalnya 750 halaman. Dua-duanya sama-sama seru. Di usia 50, dia dinobatkan sebagai orang terkaya se-Asia. Keren. Dan dia adalah Jack Ma. Sudah lihat ya video
singkat tadi sebagai pembuka aktivitas kita dalam menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Tentu membaca buku adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan, ya, pengalaman yang menyenangkan. Baik itu membaca buku seperti tadi biografi atau buku yang lain. Nah, sekarang Pak Guru ingin melihat pengalaman kalian. Silakan tuliskan melalui Mentimeter yang sudah Pak Guru siapkan di Google Classroom. Tuliskan apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, kesenangan seperti apa, pengalaman seru seperti apa yang kalian dapatkan setelah membaca sebuah buku. Wow, sudah ada 6 orang. Pak Guru langsung presentasikan ya. Tuliskan pengalamanmu setelah membaca buku fiksi dan non-fiksi. 1, ada yang sudah menuliskan senang. Wow, ada yang merasa senang. Kemudian sangat asyik, ya, menyenangkan. Ada juga yang menuliskan, setelah membaca buku-buku fiksi dan non-fiksi, saya menjadi termotivasi untuk lebih giat menulis. Wow. Oke, setelah saya membaca buku fiksi dan non-fiksi, saya mendapat banyak kata-kata baru yang saya baru tahu, seperti meregenerasi dan sebagainya. Dan saya dapat mengubah kata saya ketika berbicara dengan kata baku. Wow, mantap. Setelah saya membaca buku fiksi dan non-fiksi, saya mendapatkan beberapa kosakata yang baru dan pemahaman yang baru. Setelah saya membaca buku fiksi dan non-fiksi, saya dapat terhibur dan mendapat pelajaran dari pengalaman orang lain. Oke, cukup saya rasa luar biasa respon sekalian. Google Classroom, oke, di Google Classroom ya, ada aktivitas 2 ya, ada aktivitas 2. Nah, di sini Pak Guru sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Nah, kalian sekarang akan bekerja kelompok. Silakan menarik unsur-unsur yang ada di luar lingkaran ini ke dalam lingkaran yang benar. Jadi biru ini adalah lingkaran unsur buku fiksi, kuning ini adalah lingkaran unsur buku non fiksi. Menurut kelompok kami, kelompok 2, unsur-unsur buku fiksi adalah amanat, tema, gaya bahasa, alur, latar, penokohan, dan sudut pandang. Kemudian untuk buku non-fiksi, unsur-unsurnya adalah indeks, glosarium, kata pengantar, lampiran, daftar pustaka, dan penutup. Iya, baik. Kita lanjut ke bagian kesimpulan, Azura. Ya, Pak. Ya, silakan. Kalau kesimpulan kelompok kami adalah, unsur-unsur buku fiksi adalah amanat, tema, alur, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan penokohan. Sedangkan unsur-unsur buku non-fiksi adalah glosarium, kata pengantar, lampiran, indeks, penutup, dan daftar pustaka. Silakan, Kevina. Menurut kelompok kami, unsur buku fiksi yaitu tema, latar, penokohan, gaya bahasa, amanat, sudut pandang, dan alur. Sedangkan unsur buku non-fiksi yaitu kata pengantar, lampiran, daftar pustaka, glosarium, indeks, dan penutup. Ya, lanjut ke bagian kesimpulan, silakan. Perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi ialah buku fiksi mengandung unsur tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan buku non-fiksi mengandung unsur kata pengantar, daftar pustaka, lampiran, indeks, glosarium, dan penutup. Ya, baik, terima kasih kelompok 3 ya, sudah menuntaskan tahapannya. B, Pak Guru mengapresiasi semua presentasi kelompok kalian. Kalian sudah bisa bekerja, dan Anda semua sudah bisa bekerja secara kolaboratif, secara virtual ya, real time, di waktu bersamaan, dalam sebuah lembar kerja daring. Sekarang kita sampai ke tahapan aktivitas atau ranah keterampilan. Nah, kalian akan mencoba memberikan penilaian atau menanggapi. Poin yang pertama adalah daya tarik teks. Oke? Daya tarik teks dari buku fiksi dan non-fiksi yang kalian baca. Kemudian kebahasaannya, kemudian isi buku itu sendiri, ya, isi bukunya sendiri. Oke, 22 orang, berarti masih ada 10 orang ya. Saya mau kasih komentar dulu buat Vero ini ya. Vero. Terima kasih Vero.
Oke, Vero, Pak Guru sudah berikan feedback ya. Analisisnya sangat spesifik sampai menjabarkan bagian-bagian secara detail pada konten bukunya, di buku non-fiksinya juga. Oke, baik. Nah, sekarang tepat pukul 15.00. Terima kasih Nanda semua yang sudah mengerjakan. Ya, baik. Terima kasih Nanda. Tadi kita sudah melalui tahapan atau proses pembelajaran mulai dari menuliskan pengalaman kalian ya, melalui aplikasi Mentimeter. Saya mau cek kembali, tampilkan. Nah, wow, Masya Allah sudah ada 28 orang yang memberikan responnya ya. Pengalamannya setelah membaca buku fiksi dan non-fiksi. Tentu pengalaman kalian sangat beragam ya, variatif sesuai dengan pengalaman masing-masing. Dan Pak Guru sangat mengapresiasi kalian sudah bisa menuliskan pengalamannya, atau itu menggambarkan apa yang kalian alami setelah membaca buku. Nah, pengalaman ini tentu akan menjadi lebih baik ketika kita gunakan sebagai motivasi kita agar semakin bersemangat, semakin ketagihan untuk membaca buku ya. Karena ternyata setelah kalian membaca buku, kalian bisa merasakan pengalaman yang wow, luar biasa seru dan tentu sangat bermakna bagi pengembangan, baik itu pengembangan kognitif kalian maupun hal-hal yang sifatnya attitude atau kepribadian atau karakter kalian ya. Kalian juga sudah mengerjakan tugas secara kelompok kolaboratif secara daring, mengatur letak-letak unsur-unsur yang Pak Guru acak ya. Oke, kemudian kalian menyimpulkan. Kemudian di aktivitas ketiga, buku yang sudah kalian baca beberapa pekan lalu, kalian coba analisis. Saya sekali lagi sangat mengapresiasi partisipasi Anda semua. Luar biasa, kerja kelompoknya, kerja individunya. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita ya. Kita masuk ke tahapan refleksi. Saya mau mendengarkan dari kalian atau perwakilan dari kalian yang ingin menyimpulkan atau menyampaikan pengalaman apa yang kalian dapatkan melalui proses pembelajaran hari ini. Ayo, saya persilakan siapa yang mau bersuara. Saya Pak. Oke, Hazura, boleh diaktifkan kameranya, Hazura? Ya. Ya Pak. Silakan, Hazura. Jadi dari proses pembelajaran hari ini, saya jadi lebih mengerti cara memahami dan menelaah buku fiksi dan non-fiksi, Pak. Tugas berikutnya, silakan kalian membuat tanggapan secara lisan, ya, dalam bentuk video terhadap buku yang sudah kalian baca. Kemudian videonya itu silakan unggah ke media sosial kalian, baik itu Facebook, Instagram, atau akun YouTube pribadi kalian. Setelah itu copy linknya, salin ke sini. Lalu videonya akan muncul di sini. Itu ya bentuk penugasan untuk Anda semuanya. Nah, saya mau akhiri. Baik, kita sudah sampai pada bagian akhir pembelajaran kita. Sekali lagi Pak Guru menyampaikan terima kasih untuk Anda semua. Sebelum Pak Guru akhiri, saya mau pastikan bahwa ada satu orang yang izin ya, yaitu Ananda Julian Antonio. Yang lainnya lengkap. Oke, terima kasih. Pak Guru akhiri. Terima kasih atas partisipasi aktif dari Anda semuanya, baik itu kerja secara individu maupun kelompok. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini memberikan manfaat buat kalian hari ini dan masa depan Anda semuanya. Sebelum kita meninggalkan kelas, ada baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Zaki. Pak Guru ingatkan kembali ke Anda semua. Ingat protokol kesehatan ya. Lalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari bepergian bila tidak penting, dan menghindari berkerumun. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.